Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dira Fadila dan rekan saya yaitu Erlin Yakseletia dan Zela Adelia. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pengertian kecakapan hidup. Kecakapan hidup adalah kemampuan berperilaku adaptif dan positif untuk menghadapi tuntutan kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar keterampilan vokasional saja, tetapi juga kombinasi dari pengetahuan sosial, keterampilan personal dan akademik maupun kejuruan. Termasuk yaitu yang pertama mengenal diri, tahu kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Yang kedua yaitu dapat berpikir kritis dan mencari solusi dari masalah. Yang ketiga sosial, yaitu dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan yang lain. Yang keempat akademik, yaitu dapat memahami pelajaran dan dapat belajar. Yang kelima yaitu kejuruan, yaitu keterampilan untuk pekerjaan tertentu. Berbagai definisi menegaskan kecakapan hidup sebagai kompetensi psikososial dan kemampuan produktif menangani masalah secara kreatif, mandiri, dan fungsional. Tujuan pendidikan kecakapan hidup yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuatan dan keutuhan keluarga melalui pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan konsep, prinsip, dan nilai kehidupan di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keterampilan intrapersonal, yaitu mengembangkan keterampilan yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Yang keempat yaitu mengurangi permasalahan keluarga dan mendukung program kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu implementasi kecakapan hidup pendidikan nonformal. Implementasi kecakapan hidup pendidikan nonformal adalah cara sekolah untuk menerapkan keterampilan hidup dalam kegiatan belajar mereka sehari-hari. Contoh implementasi dalam pendidikan formal salah satunya yaitu ketika guru membagikan mereka ke dalam sebuah kelompok untuk mengerjakan tugas. Implementasinya yaitu salah satunya mereka bisa belajar bekerja sama, bisa menghargai pendapat temannya, dan juga bisa belajar bertanggung jawab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu implementasi konteks non-formal. Pendidikan non-formal, kursus pelatihan bersifat fleksibel, adaptif, dan menjadi pelengkap dalam pendidikan formal. Langkah kunci analisis kebutuhan peserta, desain kurikulum terbatas, kebutuhan fasilitator kompeten, dan metode praktis seperti experiential learning, pembelajaran kolaboratif, mandiri, dan monitoring. Evaluasi meliputi evaluasi formatif, sumatif, dan evaluasi dampak untuk menilai efektivitas pelatihan terhadap kinerja peserta di kehidupan nyata atau kerja. Implementasi dalam pendidikan nonformal. Pada pendidikan nonformal, kecakapan hidup diterapkan melalui kegiatan seperti kursus atau pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pembelajaran biasanya bersifat fleksibel dan lebih banyak praktik, misalnya melalui pengalaman langsung, kerjasama, dan bimbingan dari fasilitator. Tujuannya agar peserta memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Selanjutnya, implementasi konteks informal keluarga dan masyarakat. Pendidikan informal terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Peran orang tua dan komunitas sangat sentral. Di keluarga, praktik komunikasi efektif, pemberian tanggung jawab sesuai umur, teladan positif, dan dukungan emosional membentuk kecakapan hidup. Di masyarakat, partisipasi aktif, dukungan aman, akses informasi, dan keterlibatan orang dewasa sebagai pembimbing adalah kunci. Keluarga, komunikasi terbuka, tanggung jawab, teladan, dan dukungan emosional. Masyarakat, partisipasi lingkungan aman, akses sumber daya, dan monitoring. Implementasi dalam pendidikan informal. Pendidikan informal kecakapan hidup banyak dibentuk melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua berperan memberikan contoh komunikasi yang baik serta tanggung jawab kepada anak. Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung melalui kegiatan sosial dan lingkungan yang positif, membantu seseorang belajar menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Sekolah internal pendukung, kepemimpinan fungsional, guru kompeten, kurikulum relevan, sarana memadai, penghambat, kurikulum padat, sumber daya terbatas, kurangnya pelatihan, evaluasi tidak tepat. Selanjutnya ada non-formal, lembaga.
Pendukung manajemen efektif, instruktur kompeten, kurikulum pasar, kerja, metode praktis, menghambat, manajemen lemah, biaya mahal, kurang pelatihan, sertifikat. Selanjutnya, informal, keluarga masyarakat, pendukung pendidikan dan keterlibatan orang tua, norma sosial positif, tokoh panutan, penghambat, kondisi ekonomi sulit, norma negatif, akses informasi yang terbatas. Jadi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung antara lain guru atau instruktur yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta lingkungan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, biaya, serta kondisi keluarga atau masyarakat yang kurang mendukung. Baiklah, itulah dia penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erli. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis organisasi non-formal yang berperan dalam pengembangan kecakapan hidup di masyarakat, yang mana biasa meliputi dalam bentuk LKP, lalu PKBM, SKB, BLK, PAUD non-formal, organisasi masyarakat atau LSM, organisasi keagamaan, kepemudaan, bahkan komunitas dalam dunia usaha dan kewirausahaan. Nah, adapun keunikan utama dari organisasi non-formal ini terletak pada struktur yang fleksibel dan tidak kaku, sehingga mampu menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga peserta didik. Sehingga program yang nantinya dijalankan itu mengutamakan peran multiperan atau tenaga pengajar yang tidak hanya berfungsi sebagai instruktur, tapi juga sebagai pembimbing dan juga motivator dalam pembelajaran. Lalu, keunikan selanjutnya itu terletak pada jam operasional serta kurikulum yang disusun itu sama, tidak kaku atau fleksibel juga, dimana nantinya memungkinkan dalam pelaksanaan kegiatan ini lebih adaptif dan juga personal. Lalu terakhir, hubungan kerja dalam organisasi ini humanis, di mana menekankan pendekatan yang lebih dekat dan empatik terhadap peserta didik. Nah, namun di balik keunggulan tersebut, organisasi itu tentu saja sering menghadapi tantangan. Nah, untuk tantangan utamanya sendiri, biasanya itu meliputi yang namanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten ataupun profesional, lalu ketidakjelasan tugas dan fungsi organisasi yang menyebabkan ketidakefisienan, serta pendanaan yang terbatas dan kurang stabil. Nah, ada sisi lainnya juga itu kurang pengakuan formal terhadap sertifikasi dan profesionalisme dari pemerintahan. Ini yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kredibilitas dan mutu layanan. Lalu ada juga dari sistem administrasi dan koordinasi yang belum optimal, serta keberlanjutan organisasi yang masih bergantung pada sosok figur kunci dan tokoh utama yang memimpin dan juga mengelola organisasi tersebut, sehingga rentan terhadap perubahan kepemimpinan dan dukungan eksternal. Nah, selanjutnya itu dalam pendidikan kecakapan hidup terdapat 5 kecakapan utama yang sangat penting untuk dikembangkan guna membekali individu agar mampu menghadapi tantangan kehidupan secara efektif dan mandiri, yang mana pertama itu berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Lalu komunikasi efektif dan kolaboratif. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan memahami pesan dari orang lain, sehingga mampu bekerja sama dalam tim secara harmonis. Lalu literasi digital dan informasi. Dan terakhir, kecakapan emosional dan ketahanan diri, yang berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi, stres, dan tekanan secara positif, serta mampu bangkit dari kegagalan dan tantangan, sehingga kesehatan mental dan stabilitas emosional itu terjaga, dan itu sangat penting dalam kita untuk mengembangkan diri. Jadi untuk kesimpulannya, pendidikan kecakapan hidup ini harus dikembangkan lintas jalur formal, non-formal, dan informal. Karena mengapa? Karena ketiganya itu saling melengkapi. Lalu sinergi juga diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri, adaptif, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Baiklah, itu saja
presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.